Selamat datang di Pendidikan Nasional.tv Channel. Dalam rangka menjalin kedekatan bersama masyarakat Kota Batu, kini kembali Nur Rohman dan Heli bersama masyarakat mengadakan rembuk jempol yang bertempat di area Koban Talun pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024 sekitar pukul 10 WIB. Yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat demi kemajuan Kota Batu ke depannya. Adapun dalam kegiatan ini turut hadir calon wali kota Batu Nur Rohman dan calon wakil wali kota Batu Heli Suyanto, komunitas ARJIB JIP Koban Talun, HIPMI Kota Batu, tokoh seni dan budaya, Karang Taruna, tokoh masyarakat, M150 yang ikut mensupport, kelompok penyanyi jalanan KPJ Komunitas Difabel IKD Sanggar Bintang Merah Putih Kota Batu. Serta dalam acara tersebut dihibur oleh kelompok penyanyi jalanan, dan kali ini KPJ menghadirkan 4 musisinya yaitu Dodik Supriyanto selaku ketua dan Bu Ernawati selaku sekretaris, dan beberapa anggotanya yaitu Ervan, Huda, Farid, Prihendri, Momo. Terlihat wisatawan cahaya baru sangat menikmati dengan penampilan kelompok penyanyi jalanan KPJ tersebut. Pada kesempatan ini selaku ketua kelompok penyanyi jalanan KPJ, Dodik Supriyanto mengatakan bahwa pada kesempatan ini KPJ mendapat kepercayaan untuk menampilkan atau performen lagu terbaik dari KPJ dalam acara Cahaya Baru yang berada di Koban Talun. Kami bersama musisi yang lainnya merasa bangga bisa performen ke wisatawan dalam acara rembuk jempol. Semoga kedepannya kami mendapat kepercayaan kembali untuk mengisi acara khususnya dalam bermain musik dan membawakan lagu-lagu sesuai dengan request para pengunjung. Request lagu pop. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Gitu, tepuk tangan yang meriah dong untuk kita semuanya. Wah, luar biasa ini. Iya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu, para komunitas JIP, kemudian ada juga para pemerhati budaya, teman-teman HIPMI, Mas Abdul dari M150 yang mengendorse kegiatan hari ini. Kami berdua boleh nanti jadikan brand ambassador lokal gitu ya. Terima kasih Mas Jeremy, terima kasih Mas Andre, Pak Fran, teman-teman kelompok penyanyi jalanan. Nanti kita akan kolaborasi bikin album. Ya, jingle saya ada kok, nanti bisa dinyanyikan ya. Dan semua Bapak Ibu sekalian, Mas Haris, pemilik semesta ini. Kita santai saja ngobrol di rembuk jempol ini. Terutama terima kasih juga ke M150 yang telah membantu Mas Jeremy dari menyelenggarakan kegiatan pada pagi hari ini. Tentang pertanian, tentang perkebunan, tentang pariwisata itu sendiri, tentang ekonomi kreatif. Ketika nanti teman-teman HIPMI juga barangkali punya aspirasi, saya kira ini menjadi ruang terbuka kita untuk ngobrol. Jadi ngobrol batuan ya seperti ini aja, nggak usah di ruang-ruang yang formal, cangkruk di depan rumah kalau perlu, di pos-pos, jagongan di Bu,
itu menarik. Oh ya, Pak Wo, terima kasih Pak Wo. Puntit yang nggih, terima kasih. Tadi kalau saya nggak dipandu Pak Wo bisa kesasar. Terima kasih semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, tentang pariwisata satu contoh. Pariwisata ini adalah satu akibat saja, satu impact dari kebijakan-kebijakan ke depan. Jadi bukan kemudian menjadi sebuah unggulan satu-satunya. Nah, ketika program tentang bagaimana kita merawat ekosistem kita, ini adalah basis utama kita di dalam mengembangkan Kota Batu ke depan. Agak serius ya? Tapi seluruh kebijakan, seluruh pembangunan ke depan tentu harus berpijak pada alam kita. Tidak kemudian kita eksplor habis, tapi kita harus mampu menahan diri karena masih ada kehidupan lain yang perlu sentuhan. Tidak kemudian Kota Batu hanya wisata. Pertaniannya kita, karena dulu di era-era awal pemerintahan Kota Batu ini disebut sebagai kota agropolitan. Artinya ada pertanian di sebuah kawasan kota. Karena ini sesungguhnya adalah ruhnya Batu. Kemudian karena kepala daerah itu pasti punya visi dan misi, maka dijadikanlah kota wisata sebagai city branding. Nah, saya dan yang terhormat juga Mas Heli, belum tak hormati. Saya dengan Mas Heli kalau nanti Tuhan mengendaki, merestui kami, semesta merestui kami untuk berkolaborasi ke depan memimpin Batu, tentu kami ingin mengkolaborasikan kembali dari visi di periode pertama Kota Batu yang cenderung agropolitan, kemudian di periode selanjutnya menjadi kota wisata. Nah, ini tetap akan kita kolaborasikan. Kita mix menjadi sebuah arah baru kebijakan di Kota Batu, ada cahaya baru untuk Kota Batu yang betul-betul bisa merangkul seluruh komunitas yang ada. Nah, hari ini salah satunya adalah kami ingin menggali apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi keinginan, pemikiran warga Kota Batu yang diwakili oleh panjenengan sementara ini. Karena sebuah kebijakan ke depan, kalau tidak berbasis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini, tidak akan bertemu kebijakan itu. Teman-teman yang saya hormati, saya nggak sebut satu persatu, tadi sudah diprolog oleh Pak Nur Rohman. Ya, pagi hari ini diskusinya menarik sekali. Mungkin kami nggak banyak menyampaikan, tadi sudah disampaikan lengkap oleh beliaunya. Ini kita malah kepingin diskusi dengan jenengan. Kira-kira apa ya masukan buat kami berdua ini? Ini mungkin nanti ini kita jadikan salah satu visi misi kita sebelum nanti pendaftaran ini. Kita pengennya merangkul semuanya dari pelaku-pelaku wisata. Nah, ini rada terus ya. Tapi menurutku iki karena iki wong Jurangkuali, wong Jukoro, iki kadang-kadang ya gak suwe ini. Insyaallah nggih Pak Suhari. Ya, kita pengen masukan aja dari teman-teman jenengan yang tahu persis bagaimana kondisi wisata yang ada di Kota Batu. Jenengan pelaku-pelakunya, kira-kira masukan apa saja yang harus kami input untuk dijadikan salah satu di visi misi Cak Nur Heli ya. Promosi gak apa-apa ya, wis ono sponsor M150. Tapi tadi ini artisnya Arman Maulana. Kayaknya ono sing kembar ya, Mas sing gitar ya, tak pikir mah Arman Maulana. Ya, monggo teman-teman. Biarpun kemarin sudah ketemu Pak Nur, ini teman-teman pelaku wisata kemarin gak sengaja main ke rumah ini karena ada hajatan, mau ada selamatan desa.
tapi sedikit banyak kita kemarin sudah ngobrol-ngobrol terkait wisata di sini. Ini yang hadir tidak hanya teman-teman JIP, tapi ada paguyuban sempat secara psikologis masyarakat stres waktu itu, tapi dengan perubahan zaman dengan ini. Dan satu lagi Mas Haris, Bapak-Bapak sekalian, ketika kami terpilih itu kami akan memfasilitasi masyarakat yang berusaha di hutan. Itu lebih mudah, benar toh Pak? Kalau pemerintah yang memohon, kepala daerah yang memohon, tidak ada hal yang tidak mungkin. Pasti disetujui. Saya itu dapat ilmu ini karena kepeksan waktu itu. Jadi akhirnya saya kenal kepala BPKH, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, itu yang punya hutan ini. Nah, nanti Pak Nur menandatangani teman-teman JIP punya sirkuit di hutan. Nah, punya apa lek ngarani? Trek di hutan. Ini yang memohon kepala daerah. Wah, tidak ada hal yang tidak mungkin, pasti bisa. Kita datangkan nanti kepala BPKH ke sini, kita datangkan nanti Pak Menteri Kehutanan di sini, itu pasti diperbolehkan. Sudahlah, tidak usah khawatir. Insya Allah kami akan berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Batu. Kalau kemudian ada sekolah swasta yang punya kapasitas bagus, kualitas bagus, pengajarnya juga punya kompetensi, ya kita nanti punya teman-teman ini bisa menjadi bagian dari proses mengembalikan eksistensi SMP Arjuna. Nanti kita coba cek lokasi, kapan begitu, kira-kira apakah masih dipertahankan sebagai SMP Arjuna atau berubah menjadi sekolah lain. Yang penting tetap untuk melakukan edukasi dan pendidikan apapun di situ. Nama aku di Sumberjo, RT 5 RW 10. Sampai parani, nggak apa-apa. Nggak perlu nang Jakarta. Kalau perlu nomor telepon saya dan Pak Eli silakan, nanti tak beri. Tinggal menyampaikan saja, ngiling no ya, menagih janji. Tinggal apa tadi yang belum janjinya yang harus saya tunaikan kan begitu. Tapi intinya itu, jangan sampai kami hanya berjanji sehingga masyarakat menagih, tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini yang harus kita tunaikan, sehingga tidak ada konsep menagih janji, apalagi kami melupakan. Dan ini juga bukan muatan kampanye, tapi ya jiwa kami begini memang selama ini bagaimana ngawal aspirasi masyarakat, tulus saja kami menunaikan itu. Yang pertama, tadi Mas siapa yang menyampaikannya? Tentang wisata alam dan standarisasi harga. Ya, ini memang seperti saya sampaikan di awal, itu belum ada regulasi yang betul-betul berpihak kepada para pelaku wisata yang ada di Kota Batu, kecuali para investor dan pariwisata investasi pariwisata besar kan begitu, yang betul-betul ditopang dan didukung. Ya kira-kira mungkin dulu adalah salah satu yang ini off the record ya, salah satu di Kota Batu ini butuh keseimbangan. Jadi judul besar kami adalah akan membuat keseimbangan terhadap kondisi yang ada di Batu. Beberapa kali saya sampaikan di beberapa komunitas, kalau kemudian investor besar berinvestasi di Kota Batu ini mendapatkan pengawalan, mendapatkan kemudahan, tapi kemudian para pelaku ekonomi lokal ini belum mendapatkan tempat yang selayaknya, padahal kita adalah pemilik Batu. Nah, di sini yang perlu saya kira ada penekanan. Makanya bisa saja dengan nilai yang lebih dari provider lain akan dikalahkan secara pragmatis oleh wisatawan yang penting murah kan begitu. Sementara ada jaminan-jaminan lain yang diberikan, safety-nya, kemudian tadi servis yang luar biasa akan diberikan. Ini adalah nilai plusnya yang barangkali akan sedikit menambah harga kan begitu. Maka di situ sepakat ketika itu butuh standarisasi dari harga. Maka sing rukun dari semua provider yang ada di Kota Batu untuk duduk bersama, kita rumuskan bersama sehingga tidak lagi soal persaingan, tapi bersaing di dalam memberikan servis dan safety, kualitas pelayanannya dan seterusnya. Ini yang justru harus kita lakukan
upaya-upaya supaya betul-betul bisa bersaing. Tapi standarisasi harga ini memang harus segera ditentukan, termasuk disampaikan oleh Mas Rizky Ramdan, termasuk di HIPMI. Bosone wong Batu sing paling keren. 1 2 3. Oke, jempol dari wong tuwek ngene ya. Ye, 1 2 3. Lagi 1 2 3. Oke. Ya. Oke, kasih jempolnya, jangan kasih senyuman yang manis lebar. 1 2 3. Oke. 1 2 Masuk 3. ke depan foto Pak. 3. Ye, Bun. 3. Wis wayahe Canun. Halo. 150. Bisa. Halo. Pengi rupa bengong muli arep terus terang ison sing mentolo. Terima kasih. Terima kasih. Wah, terima kasih wis diprawani kotae. Terima kasih. Dan bila gantian kau di sampingku, jangan pernah letih untuk cintaiku. Akhirnya saat raga ini mulai berlabuh, jawaban segala risau